Kali ini saya akan bicara tentang life worth remembering. Hidup yang layak diingat. Dalam dunia ini, dalam sejarah manusia, juga dalam Alkitab, ada kisah-kisah hidup yang layak diingat, tapi ada juga yang tidak. Saya mulai dulu dengan kisah satu orang yang namanya Absalom. 2 Samuel 18 ayat 18. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang, apa? Tugu peringatan Absalom. Sampai di situ pembacaan kita. Saya yakin ketika Absalom membangun tugu peringatan tersebut, dia punya kerinduan supaya dirinya dikenang. Betul? Supaya dirinya diingat. Tapi kalau hari ini kita dengar nama Absalom, apa yang muncul di benak kita? Saya percaya yang muncul di benak kita beda dengan yang diharapkan oleh Absalom. Karena Absalom pasti kepingin dirinya diingat sebagai pribadi yang mulia, yang hebat, yang sukses, dan macam-macam. Tapi ternyata ketika kita bicara tentang Absalom hari ini, yang diingat orang tentang Absalom adalah anak pemberontak. Anak yang mengkudeta bapaknya sendiri. Anak yang memperkosa gundi-gundi bapaknya di depan umum. Ini orang gila saudaraku. Ya, ketika orang bicara tentang Absalom, yang muncul di benak kita adalah orang yang bunuh saudaranya sendiri. Itu image tentang Absalom. Jadi kalau dia ngerti bahwa hari ini dia diingatnya seperti itu, saya yakin dia nggak bakal mau bangun tugu peringatan itu. Benar? Karena itu bukan life worth remembering. Bukan hidup yang layak diingat. Itu hidup yang memalukan untuk diingat. Hari ini saya berdoa apa yang terjadi untuk Absalom tidak pernah Anda alami dalam hidup saudara. Tidak akan terjadi untuk keluarga saudara. Amin. Nah sekarang saya ingin ajak saudara ngelihat yang kontras. Kebalikan dari itu. Seorang perempuan biasa. Dia nobody. Orang sederhana. Beda sama Absalom, anak raja. Anak pembesar. Tapi perempuan di Betania ini orang biasa. Tapi yang luar biasa, orang biasa melakukan perbuatan yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Suatu kali dia datang kepada Yesus dengan minyak narwastu yang paling berharga dalam hidupnya. Dia pecahkan buli-buli itu dan kemudian dia meminyaki Yesus. Dia harumkan Yesus. Wow. Kadang-kadang kita merasa bahwa untuk punya hidup yang life worth remembering, hidup yang layak diingat, kita merasa kayak minder. Seolah-olah kita nobody, kita bukan siapa-siapa, kita bukan anak pembesar, keluarga kita nggak ada apa-apanya, siapa yang mau ngingat saya. Tapi apa yang dilakukan perempuan yang nobody ini, yang bukan siapa-siapa ini, dia melakukan sesuatu yang begitu istimewanya dengan apa yang ada padanya. Dan ketika Yesus melihat apa yang dilakukan perempuan itu, Yesus katakan sesuatu yang sangat precious sekali. Mari kita baca di dalam Markus 14 ayat 8-9. Yesus ngomong begini. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tolong saudara renungkan baik-baik perkataan Tuhan Yesus ini. Ya, Anda akan mengerti bahwa yang Tuhan mau kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Tuhan tidak suruh kita melakukan yang tidak dapat kita lakukan. Tapi yang dapat kita lakukan. Yesus ketika melihat itu, ia sudah melakukan. Ada orang yang dapat melakukan tapi tidak melakukan. Tapi perempuan ini, Yesus ngomong, ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini
akan disebut juga untuk mengingat dia. Sama-sama diingat, Absalom diingatnya sangat hina sekali. Tapi perempuan biasa ini dengan satu tindakan yang luar biasa. Yesus yang ngomong, kemanapun Injil diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan itu pada hari itu diingat selamanya. Saya mau ngomong sama saudara, sedikit pun yang kau lakukan buat Tuhan, Anda tidak akan kehilangan upahmu. Doa saya, hidup saudara diingat Tuhan selamanya. Amin. Hidup yang layak untuk diingat. Pertanyaannya sekaligus tantangannya buat saudara dan saya. Dalam hidup kita mau diingat sebagai apa? Kita mau diingat sebagai siapa? Anda boleh lihat di dalam Alkitab banyak nama di situ. Dan setiap kali kita sebutkan nama-nama tertentu, Anda langsung muncul ingatan sebagai apa, sebagai siapa. Kalau saya sebut nama Henok, begitu kita dengar itu, langsung yang muncul di bayangan kita, ini orang yang hidupnya bergaul, karib, dekat sekali sama Tuhan. Itu Henok. Sampai ia nggak ngalami kematian. Alkitab mencatat ia diangkat ke surga. Dalam Alkitab cuma 3 pribadi aja. Yaitu Henok, Elia, sama Yesus. Ini orang spesial sekali. Karena kedekatannya sama Tuhan. Orang lain kayaknya dekat sama Tuhan itu takarannya cukup sekian. Tapi buat Henok dia every day, every moment. Itu adalah persahabatan karib dengan Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini. Hubungan saudara bukan hubungan formal lagi sama Tuhan. Tapi persahabatan karib dengan Roh Kudus. Hubungan yang dekat sama Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Abraham. Abraham ini disebut sebagai sahabatnya Allah. Ya, kalau sama dengan semua orang, kan semua orang sahabatnya Allah. Tapi secara khusus Abraham disebut sahabatnya Allah. Berarti dia membangun relationship tertentu sama Allah sampai di level tertentu. Sampai Tuhan yang ngomong, ini sahabatku. Saya berdoa mulai hari ini, Anda semua hubungannya tambah dekat, tambah dalam. Sampai kita masuk dalam dimensi persahabatan dengan Allah. Karena Abraham ini percaya. Dia harusnya nggak punya anak. Sampai tua dia nggak punya anak. Tapi satu kali Tuhan ngomong, Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dan Alkitab mencatat Abraham percaya. Banyak orang dapat janji Tuhan, banyak orang dengar firman Tuhan. Seperti sekarang kita semua sedang mendengar firman Tuhan. Tapi tahukah saudara, sementara kita mendengar firman Tuhan, Tuhan sedang menengok di dalam hati kita masing-masing. Seberapa hati kita percaya. Abraham percaya. Dan karena dia percayanya sampai segitunya, maka hari ini kita mengingat Abraham sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, bapak banyak bangsa. Itu Abraham, life worth remembering. Daud juga sama. Tadinya dia gembala 2-3 ekor kambing domba. Tapi karena dia cintanya sama Tuhan, dedikasinya sama Tuhan, Tuhan angkat dia jadi gembala atas seluruh Israel. Anda renungkan itu. Tadinya cuma gembala 2-3 ekor. Sekarang gembala atas seluruh Israel. Walaupun tentunya hidup yang layak buat Tuhan. Life worth remembering. Layak diingat. Bukan berarti selalu harus hidup yang sempurna. Anda pelajari dalam hidup Daud. Daud pun mengalami yang namanya jatuh dalam dosa. Dengan siapa itu? Bathsheba. Dan Tuhan marah sekali. Tapi yang luar biasa dari Daud ini, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, ketika firman Tuhan bicara dalam hidupnya, dia nggak keraskan hati. Dia bertobat. Karena itu dia dikenal sebagai orang yang pernah jatuh dalam dosa, tapi bertobat karena itu diampuni dosanya dan dipulihkan. Beda sama Saul. Saul melakukan dosa yang sama seperti Daud, tapi lebih ringan. Bahkan lebih ringan. Gak separah Daud. Yang jadi masalah dengan Saul,
ketika ditegur oleh firman Tuhan, dia nggak respon. Bahkan dia jengkel. Sama Nabi Samuel dia ngelawan. Itu sebabnya Tuhan nolak dia. Jadi seperti apa, seperti siapa kita mau dikenal? Saya berdoa hidup saudara dikenal sebagai sahabatnya Tuhan. Sebagai orang setianya Tuhan. Sebagai orang yang imannya, percayanya, komitmennya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan kalau saudara pernah buat salah, Anda pernah jatuh dalam dosa, Anda akan diingat sebagai orang yang berdosa, tapi mau bertobat, dan Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan saudara. Boleh katakan amin? Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi kita mau dikenal sebagai siapa? Karena ini bukan cuma dikenal oleh manusia. Ini bicara tentang dikenal oleh Tuhan. Dan dikenal oleh manusia, dikenal oleh Tuhan, itu kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang bisa beda. Karena yang dibanggakan manusia belum tentu kebanggaan buat Tuhan. Belum tentu berharga buat Tuhan. Yang diidolakan sama manusia bisa jadi buat Tuhan nothing. Ada seorang pria namanya Ashrita Furman. Dia memegang rekor dunia dari Guinness Book of Record. Dia pegang 600 rekor sejak 1969. Sampai hari ini rekornya masih belum terpecahkan 200. Ada di sini yang punya Guinness Book of Record satu aja? Ini 600, nggak main-main. Salah satu rekornya adalah dia lompat tali 12.000 kali. Kalau kita masih belajar sekali, 2 kali, 3 kali aja sudah hebat ya. Tapi mungkin yang sudah mahir Anda bisa terus. Tapi 12.000. Dan dia punya rekor dunianya. Paling hebat. Wah, apalagi 600 rekor. Tapi coba sudah bayangkan apa yang dibanggakan oleh manusia, yang dikagumi oleh manusia. Suatu hari kalau seandainya dia mempertanggungjawabkan hidup sama Tuhan, Tuhan akan tanya sama dia, what have you done? Apa yang sudah engkau kerjakan? Mungkin dia akan bangga ngomong, Tuhan aku sudah lompat tali 12.000 kali. Mungkin Tuhan akan ketawa dan ngomong next. Karena belum tentu yang dibanggakan oleh manusia itu berharga buat Tuhan. Seperti kisah orang kaya dalam ceritanya Lazarus. Orang kaya itu orang terkenal, orang hebat, dia punya akses kemana-mana. Orang yang powerful, orang kenamaan. Tapi dia nggak kenal Tuhan. Setelah matinya mau masuk surga nggak bisa ditolak. Apa artinya semua kebanggaan manusia kalau itu tidak dibanggakan oleh Tuhan? Apakah artinya semua pujian manusia kalau kita tidak dipuji oleh Tuhan? Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenung tentang life worth remembering. Hidup yang layak diingat, khususnya diingat oleh Tuhan. Karena kalau hidup kita diingat oleh Tuhan, Anda akan melihat bagaimana anugerah Tuhan tersedia dalam hidup saudara. Suatu kali seorang raja namanya Hizkia. Ini raja yang cinta Tuhan, hidup sepenuh hati buat Tuhan. Tapi suatu hari dia sakit. Ketika dia sakit, seorang nabi namanya Yesaya datang sama dia menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan yang ngomong, Hizkia umurmu gak panjang. Kamu gak sembuh, kamu mati dari penyakit ini. Wih, kita kalau lagi sakit, ada pendeta dapat pesan Tuhan seperti itu, kita dengarnya gimana itu responnya? Nah, ketika dengar itu, mari kita lihat reaksinya Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ketiga. Hizkia ngomong gini, ah Tuhan, ingatlah. Perhatikan, dia ngomongnya apa? Tuhan, ingatlah, remember. Tuhan ingat Tuhan. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah, berserulah Hizkia
dengan sangat. Ketika Hizkia dalam kondisi yang sudah kayak itu, keputusan Tuhan, sudah waktunya habis di dunia, pulang. Tapi Hizkia berseru, Hizkia menangis. Tuhan tuh nimbang di hatinya. Tuhan bisa punya keputusan, tapi Anda boleh baca dalam Alkitab. Berapa kali keputusan Tuhan karena seruan hati kita, Tuhan mempertimbangkan. Dan yang ini juga terjadi seperti itu. Ketika Hizkia berseru, Tuhan dengar, Tuhan ingat. Karena Hizkia ini luar biasa sekali. Dalam hidupnya bagaimana cintanya, dedikasinya sama Tuhan luar biasa sekali. Akhirnya Tuhan dengar doa Hizkia. Terus kemudian Tuhan sembuhkan dia. Dan kemudian Tuhan sampaikan pesan melalui Nabi Yesaya yang sama. Hizkia, umurmu tambah 15 tahun. Bukan cuma disembuhkan, ditambah ekstra 15 tahun. Harusnya lewat. Tapi Tuhan ingat, terimanya ekstra. Ada anugerah, doa saya, hidupmu penuh dengan anugerah, keluargamu penuh dengan anugerah, pekerjaanmu, keuanganmu penuh dengan anugerah Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan.